Setiap muslim, orang yang mengimaninya, maka dia akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai imam, sebagai panutan, sebagai tuntunan. Al-Quran mesti akan menjadi sesuatu yang ada di depan bagi orang kaum muslimin. Dan Al-Quran akan menjadi standar atas kehidupannya, baik buruk yang ada di dalam kehidupan dunia ini akan dia standarkan dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menganugerahkan nikmat yang besar kepada kita. Salah satunya Allah menganugerahkan nikmat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini kita diberikan kesempatan untuk meraih banyak kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Salah satunya adalah kita akan dilipat gandakan setiap amal ibadah kita ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita juga diingatkan bulan Ramadan adalah bulan di mana awal-awal dari Al-Qur'an itu diturunkan. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Di dalam ayat Allah disampaikan di dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah berfirman, di dalam bulan Ramadan, di dalam awal-awal bulan Ramadan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal dari Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu Allah berikan atau Allah turunkan memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsinya sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bazzinatin minal huda, dan menjadi penjelas atas petunjuk-petunjuk sebelumnya dari ayat-ayat Allah yang Allah turunkan sebelumnya, dan juga menjadi al-furqan, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentu Al-Quran adalah nikmat yang sangat besar. Setiap muslim, orang yang mengimaninya, maka dia akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai imam, sebagai panutan, sebagai tuntunan. Al-Quran mesti akan menjadi sesuatu yang ada di depan bagi orang kaum muslimin. Dan Al-Quran akan menjadi standar atas kehidupannya, baik buruk yang ada di dalam kehidupan dunia ini akan dia standarkan dengan Al-Quran. Namun demikian perlu kita pahami, ketika Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran yang merupakan ayat Allah ini mendapatkan respon yang luar biasa, di mana Al-Quran ini menjadikan ada sebagian orang akan terbelah menjadi dua bagian besar setidaknya, yaitu ada bagian yang menerima ayat-ayat Allah, dan sekaligus ada bagian yang mereka itu menolak ayat Allah. Adapun bagian yang menolak ayat Allah setidaknya akan terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang menampakkan dengan penampakan penolakan yang nyata, dan ada orang-orang yang mereka itu menampakkan dari ayat-ayat Allah tersebut penolakannya, mereka itu dia sembunyikan di dalam hati mereka. Mereka seakan-akan menerima ayat Allah, namun mereka menjadi orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah tersebut. Nah, orang yang menolak ayat Allah ini kita sering kenal dengan sebutan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sering digambarkan bagaimana kondisi orang-orang kafir itu. Allah memberikan gambaran bagaimana ketika orang-orang kafir itu kemudian mensikapi Al-Quran. Innal ladzina kafaru
sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu disampaikan ayat-ayat Allah atau tidak disampaikan ayat-ayat Allah, maka kondisinya sama saja. Sama saja maknanya bahwa mereka itu tidak menerima ayat-ayat Allah. Nah, inilah kondisi orang-orang kafir, ya. Adapun orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang mereka itu seakan-akan mereka menerima ketika dibacakan ayat Allah. Namun mereka sebenarnya mengingkari ayat-ayat Allah tersebut. Di dalam ayat Allah disampaikan wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian di antara manusia yang mereka itu mengatakan beriman kepada Allah, namun sesungguhnya mereka itu tidak menerima atau tidak beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi keprihatinan kita seandainya ada bagian golongan manusia yang mereka itu menjadi orang-orang yang menunjukkan penolakannya terhadap Al-Quran. Itulah gambaran bahwa memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian orang-orang yang menerima Al-Quran itu dengan gembira, dengan senang hati, dengan ikhlas, yang apa yang menjadi perintah larangan Allah, ayat-ayat Allah itu terima dengan kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Allah yang harus mengikuti perintah-perintahnya. Namun ada di antara manusia yang mereka itu diberikan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menerima, seperti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa melihat orang-orang kafir Quraisy yang mereka memberikan penolakan yang sangat keras terhadap Islam, terhadap baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat wajar ketika dalam kondisi sekarang ini, di mana kita berdakwah di tengah-tengah manusia, maka ada juga sebagian di antara manusia yang mereka tidak suka dengan Islam itu dibacakan atau Al-Quran itu dibacakan, Islam itu disampaikan kepada manusia. Ada di antara manusia yang tidak mau syariat Islam ini kemudian menjadi sesuatu yang dibicarakan di tengah-tengah kehidupan. Ada di antara manusia-manusia yang tidak mau menjadikan Al-Quran itu menjadi pedoman di tengah-tengah kehidupan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan sesuatu yang sebenarnya memang begitulah Al-Quran ketika disampaikan ayat-ayat Allah itu, ada mereka yang tidak mau menerima ayat Allah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa seseorang itu bisa menjadi orang-orang yang tidak bisa menerima ayat Allah? Mereka menjadi orang-orang yang tidak mau menjadi orang-orang yang melaksanakan apa yang menjadi keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi keprihatinan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap manusia Allah bekali, ya, dengan kelebihan-kelebihan. Dari manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang paling baik, dalam kondisi yang istimewa, kondisi yang lebih baik daripada makhluk-makhluk lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan manusia itu diciptakan karena mereka memiliki kelebihan berupa akal yang ada pada dirinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sebaik-baik ciptaan. Nah, kebaikan manusia diciptakan itu kelebihannya adalah mereka memiliki akal. Nah, di dalam ayat Allah yang lainnya disampaikan bagaimana orang-orang itu ketika mereka diberikan apa yang menjadi kelebihan-kelebihannya, tetapi mereka tidak kemudian bisa menjadi orang yang mampu berpikir dengan baik, tidak bisa merenungkan kehidupan ini dengan baik, maka yang terjadi mereka menjadi orang-orang yang tertutup dengan ayat-ayat Allah tersebut. Di dalam ayat disampaikan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubashshiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa di dalam Al-Qur'an memberikan gambaran bahwa besok di dalam hari akhir itu Allah menyediakan neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang oleh Allah sebutkan lahum qulubul la yafqahuna biha.
Allah memberikan kepada mereka itu qulub, memberikan akal kepada mereka, memberikan hati kepada mereka, namun mereka tidak pernah menjadikan hati dan akal mereka sebagai alat untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubashiruna biha, dan mereka memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu mata, namun mata mereka itu tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanu la yasma'una biha, dan Allah memberikan apa yang disebut dengan telinga, namun telinga itu tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, satu pertanyaan yang wajar kita berikan kepada kita semuanya untuk kita renungkan. Ketika manusia diberikan hati, akal, diberikan juga penglihatan, diberikan juga pendengaran, kemudian manusia tidak mau menggunakan itu semua untuk mendekati apa yang menjadi petunjuk Allah. Bahkan mereka menutup diri dari petunjuk Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin manusia yang diberikan semua hal itu tadi kemudian menjadi orang-orang yang kemudian menemukan keimanan? Maka sungguh beruntung bagi mereka yang memiliki hati, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang menggunakannya untuk mendekati dirinya, mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, ya, mempelajarinya, memahaminya, maka kemudian mereka akan mendapatkan bagaimana Al-Quran itu memberikan kebaikan kepada dirinya. Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah. Tetapi Allah mengingatkan tadi bahwa sesungguhnya Allah menyediakan neraka jahanam bagi mereka-mereka yang sudah diberikan hati ataupun akal, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, namun mereka tidak pernah membaca, tidak pernah memahami, tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah bagaimana Allah memberikan gambaran kondisi orang-orang kafir yang mereka menolak dengan tegas terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi keprihatinan kita adalah golongan manusia yang kedua yang menolak ayat-ayat Allah, yaitu adalah golongan yang di dalam dirinya seakan nampak dia itu menjadi orang-orang yang mereka itu menerima apa yang menjadi seruan dari ayat-ayat Allah itu, namun sesungguhnya di dalam hati mereka itu menolak ayat Allah tersebut. Nah, ini yang harus menjadi keprihatinan kita. Kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak mau menerima ayat Allah, kemudian orang tadi menunjukkan ketidakterimaannya, maka akan nampak bagi orang-orang yang kemudian di dalam dirinya itu, oh, mereka menolak ayat Allah. Tapi ada sebagian manusia yang mereka itu, golongan orang-orang munafik itu adalah mereka yang mengatakan mereka beriman dengan mulut mereka, ya. Mereka seakan-akan tubuh mereka mengatakan dirinya itu mereka beriman kepada Allah, ya, tetapi sesungguhnya mereka di dalam hati mereka menyimpan kebusukan, keburukan dari menolak ayat-ayat Allah tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku, inilah yang perlu kita prihatinkan sekarang. Kalau ada di antara kaum muslimin yang kemudian banyak di antaranya yang kemudian mereka tidak mau menerima Al-Quran, ya. Seorang muslim kok nggak mau menerima syariatnya Allah, seorang muslim kok malah tidak yakin ketika syariat Allah itu diterapkan di tengah-tengah kehidupan, memberikan keberkahan, memberikan rahmat. Ketika seorang muslim, ketika mereka mengatakan Al-Quran adalah kitabnya, namun kemudian ketika itu mereka juga menolak ketika Al-Quran diterapkan, maka ini bagian yang kemudian harus menjadi keprihatinan kita. Jangan-jangan sifat-sifat itu melekat pada diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seharusnya seorang muslim adalah ketika mereka menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi orang-orang yang terdorong untuk menjadi orang-orang yang mengimani ayat Allah dengan sebenar-benarnya. Orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran itu menjadi perkara yang penting bagi dirinya, dan mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar Al-Quran menjadi perhatian yang penting bagi dirinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang dikabarkan, ayat yang dikabarkan oleh Allah, Sang Pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan ini untuk kita. Yang Al-Quran itu membawa semua hal, perkara-perkara, menunjukkan semua perkara-perkara dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bersikap, bertindak, berperilaku, apakah mengambil jalan tertentu, inilah Al-Quran telah menunjukkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana seorang muslim? Ketika seorang muslim
mensikapi Al-Quran, maka seharusnya sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Disampaikan dalam ayat Allah ini, disampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu diberikan gambaran di dalam ayat Allah sangat jelas. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut asma Allah, maka mereka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat Allah kepadanya, maka kemudian bertambahlah keimanannya. Orang yang beriman bukan orang yang menolak. Orang yang beriman bukanlah orang yang mereka itu seakan menerima namun hatinya menolak. Orang yang mereka beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayat Allah, mereka hatinya bergetar. Mereka itu hatinya itu menerima ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu menjadi orang-orang yang mau kemudian menerima ayat-ayat Allah itu, dan kemudian dengan itu dia semakin bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanannya. Bertambah keimanan seseorang, bertambah keyakinan seseorang, maka itu akan mendorong bagi seorang itu untuk kemudian dia akan semakin tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa besar dan nikmat Allah yang Allah anugerahkan, yaitu Al-Qur'an kepada kita. Maka ketika kita diberikan gambaran di masa Rasulullah, ada golongan orang-orang yang menolak secara keras, secara tegas terhadap Al-Quran. Ada yang mereka bersembunyi-sembunyi sebenarnya menolak ayat Allah, namun hatinya mereka adalah orang-orang yang munafik. Ada juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Dia menjadi orang-orang yang kuat dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, mengimani Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Maka kemudian mereka terdorong dengan itu, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang menjadi standar atas kehidupannya. Baik buruknya dia standarkan dengan Al-Quran. Maka saudaraku, dengan tiga golongan besar manusia yang kita gambarkan di depan, orang kafir dengan penolakannya, orang munafik dengan penolakan yang disembunyikannya, ataupun orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang mereka itu menerima Al-Quran dan mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Al-Quran tersebut. Pertanyaan besar bagi kita seorang muslim, patutkah kita menjadi orang yang menolak Al-Quran, menolak apa yang ada di dalam Al-Quran? Kita seorang muslim, patutkah kita menyembunyikan penolakan-penolakan terhadap Al-Quran pada diri kita? Penampakan kita sebagai seorang muslim, namun kita menjadi orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebagaimana pilihan para sahabat, ketika mereka menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim, maka mereka betul-betul mengimani Al-Quran, mereka mempelajarinya, mereka menjadi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dimanapun dia berada. Dia menjadi orang-orang yang belajar dengan Al-Quran. Dia berusaha untuk mengamalkan setiap apa yang dituntut di dalam Al-Quran dalam kehidupannya. Dan itulah sikap para sahabat saat itu. Bukan hanya itu, Al-Quran bahkan diperjuangkan. Bagaimana Al-Quran itu benar-benar bisa menjadi sebuah atau menjadi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, menjadi kehidupan bagi seorang muslim, yaitu para sahabat saat itu. Mereka menjadi orang-orang yang berdakwah, mendakwahkan Islam di tengah-tengah kehidupan dalam rangka untuk bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran yang telah Allah turunkan itu bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan. Maka di saat ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian,
Marilah kita menjadi orang-orang yang mengimani Al-Quran. Marilah kita menjadi orang-orang yang menerima Al-Quran dengan baik, dengan ikhlas terkait dengan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengajak kepada kita semuanya, kita menjadi orang-orang yang kemudian membuktikan keimanan kita terhadap Al-Quran dengan kita menjadi orang-orang yang berusaha mengimaninya, mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya, dan kita berusaha untuk memperjuangkannya sehingga Al-Quran ini menjadi tatanan, aturan yang mengatur kehidupan manusia sebagaimana apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi perhatian buat kita betapa besar nikmat Allah atas Al-Quran ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita semua dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu solusinya saja.